cerita pendakian horor gue di Gunung Sangkupana bersama 3 teman gue, Sigit, Ari, dan juga Chandra. Yang dimana kemarin gue baru sampai ke pertengahan jalan jam 10 malam. Di tengah jalur trekking gue pasang tenda dalam posisi ketakutan. Setelah gue tidur malamnya tuh, gue bisa tidur kan malamnya, gue bangun pagi sekitar jam 4 atau enggak setengah 5, jam 4 kalau nggak salah. Gue bangun jam 4, gue langsung bangunin teman-teman gue yang lain karena kan janjinya pagi mau lanjut lagi. Karena itu gue juga nggak tahu puncak berapa jam lagi. Gue bangunin teman-teman, terus pas mereka udah bangun, kita langsung masak, langsung buat sarapan, ngopi-ngopi santai. Gue prepare untuk lanjut ke puncak. Sekitar jam 6 atau enggak setengah 7 gue melanjutkan perjalanan gue menuju puncak. Yang dimana menurut gue perjalanannya tuh lumayan sama aja kayak waktu gue kemarin naik dari awal, dari base camp. Ketika gue melanjutkan perjalanan, gue masih dalam pikiran memikirkan hal yang semalam, yang suara jejak kaki langkah itu. Karena yang dengar itu cuma gue doang, yang lain nggak tahu. Gue dari awal dengar sampai bangun pagi, sampai mau berangkat lagi, nggak ada satupun dari teman-teman gue yang bilang mendengar suara hal yang sama. Gue lanjut perjalanan sampai ke ada sebuah petilasan, mungkin gue nggak tahu nyebutnya apa ya, pokoknya ada makam, rumah kayak gitu, rumah dari kayu, terus dalamnya ada makam tapi nggak ada namanya. Si batu nisannya ditutupin sama kain putih. Gue diem di situ, gue, Sigit, Hari, Chandra diem di situ. Tiba-tiba teman gue si Sigit, dia bakar rokok, terus dia masuk ke dalam makam itu, dia naruh rokok di situ. Gue kan heran ya, gue tanya ke si Sigit, "Git, lu ngapain naruh rokok di makam?" kata gue. Terus dia bilang, "Lu nggak usah tahu, lu diem aja udah." Semakin penasaran ya, gue juga semakin merasa jengkel sebenarnya ke dia. Udah masa malam gue ditakutin sama suara langkah, terus ditambah lagi dia kayak gini, terus semakin jengkel ke dia. Terus di dekat makamnya tuh ada pohon, terus di pohonnya tuh ada patak ngambil air. Gue lihat ada jalur air tuh ke bawah. Gue sama si Hari memutuskan untuk ngambil air karena logistik air gue udah lumayan berkurang. Turun gue lumayan jauh, tapi semakin jauh jalurnya tuh malah semakin hilang. Pokoknya tuh ada jalur terus semakin hilang. Benar-benar semuanya tuh pepohonan, jalurnya udah nggak ada lagi. Gue di situ langsung, "Rik, mending udah deh stop, udah sampai di sini aja." Soalnya gue nggak yakin ada air di sini, jalannya aja udah kayak gini. Terus gue masih bingung sama si Hari. Si Hari masih tetap kan, siapa tahu di depan. Tapi yang gue nggak mau ngambil risiko lagi kan, takutnya tersesat. Balik lagi ke temen gue, terus gue bilang ke Sigit, "Nggak ada airnya Git, jalannya juga buntu." "Ya udah lanjut aja," kata dia. Lanjut gue mendaki ke puncak. Lumayan tuh, masih jauh. Gue tuh sampai ke makam yang ada petanya tuh sekitar jam 8 kalau nggak. Lanjut gue sampai jam 10. Sampai jam 10 gue sampai tuh puncak Sangkupana. Padahal kan puncaknya cuma 1000 berapa mdpl. Gue sampai ke puncak, gue langsung kaget cok. Ternyata di puncak lebih banyak makam. Kirain gue tuh makamnya cuma di bawah, terus di pertengahan. Ternyata di puncak tuh banyak banget. Gue tuh bener-bener ke Sangkupana tuh nggak cari tahu dulu di Google atau di YouTube, enggak, gue langsung naik aja. Gue tuh kaget banget pas lihat di atas, di puncaknya banyak makam. Gue tuh kaget. Terus gue dengan penasarannya dong, posisinya juga udah siang, udah jam 10. Gue udah berani tuh lihat-lihat. Gue liatin makam ke dalam satu-satu. Gue penasaran, ada satu makam yang ada namanya. Yang lain tuh nggak ada namanya, benar-benar batu nisan nggak ada namanya. Ada satu doang yang ada nama, gue lupa namanya siapa ya. Terus gue inisiatif nanya ke si Sigit. Gue tuh cuman pengen ngasih tahu doang ke dia. Gue bilang, "Git, ini ada satu makam yang ada namanya, tapi yang lain nggak ada," kata gue. Terus si Sigit cerita, itu pendaki yang masih SMP. Ketika dia mendaki Gunung Sangkupana itu, dia tuh di puncak masak, tapi di dalam tenda. Udah diingetin sama orang yang ada di situ. Gue nggak tahu yang orangnya siapa.
Pokoknya dia tuh udah diingetin malam-malam di puncak dia masak di dalam tenda, diingetin jangan di dalam tenda bahaya, takutnya kenapa-napa. Tapi si anak itu tuh kata si Sigit ya, ini gue ceritanya, tapi si anak itu tuh dia tetap kekeh dia ingin masak di dalam tenda. Ketika dia mau masak di dalam tenda, tendanya tuh kebakar karena si gasnya tuh meledak, kebakar, dan dia pun sama ke bawah kebakar. Jadinya ya dia meninggal di situ. Gue ketika mendengar cerita itu ya, gue tuh langsung bilang sedikit, kalau emang lu tahu ceritanya ya udah lu bilang aja ke gue, nanti gue ceritain di bawah atau enggak kalau udah pulang. Ini langsung diceritain aja di tempat horor di Sanggabuana, di tempat kejadiannya langsung. Gue langsung anjing. Gue tuh santai-santai ngopi di atas puncak sambil liatin pemandangan. Terus sekitar jam 12 atau jam 1 gue lupa, si Sigi tuh bilang ke gue, nanti kalau turun ingetin gue ya di tempat tadi, di tempat yang dia nyimpen rokok. Gue bilang aja iya, ntar gue ingetin. Walaupun dalam hati gue gak bakal ingetin juga, soalnya gue takut dia yang aneh-aneh. Gue turun tuh, memutuskan untuk turun. Udah sampai puncak, udah perasaan gue tuh udah lega lah anjir, udah sampai puncak. Gue turun, gue sengaja nggak ngingetin dia kan. Gue tahu pas lewat tempat yang si Sigit maksud dia harus diingetin, tapi gue nggak ngingetin dia karena gue nggak mau dia aneh-aneh lagi. Turun terus sampai ke deket tempat gue camping waktu di jalur pendakian itu tuh, deket sampai situ. Sigit bilang, anjing gue lupa, lu kenapa gak ngingetin gue, kata dia. Gue bilang aja, gue juga nggak inget, gue padahal nyembunyiin, gue juga nggak inget. Terus gue tanya, emang lu mau ngapain sih gitu kalau lu mau inget? Terus dia bilang, gue tadi udah minta izin menghuni makam, kata dia, soalnya gue mau ngambil bambu betuk. Lu tau kan bambu betuk yang kecil kayak gitu kan, ada yang gede juga sih, gue nggak tahu kayak gimana persisnya, tapi gue ngeliatnya pernah yang kecil. Si Sigit tuh bilang kayak gitu, soalnya gue lihat ada bambu betuk di dekat situ. Gue tuh ngasih rokok tuh tadi, gue minta izin. Gue kan anjing, ini niatnya udah beda, udah aneh, udah mau ngambil di tempat yang bukan tempat dia. Terus udah gitu lah, udah kelewat juga, kata gue mending pulang gue. Di perjalanan gue turun, gue tuh masih diem lagi di musola yang pertama kali gue istirahat. Gue tuh diem di situ sore. Terus si bapak-bapak yang waktu kemarin nyamperin gue buat ngajak ngobrol, dia tuh masih ada di situ. Emang kayaknya dia tuh jaga di situ kan, dia nyamperin kita, dia tuh ngajak ngobrol lagi biasa. Pas di perjalanan gue udah pulang, gue tuh pakai motor kan, gue tuh ke base camp ngambil motor, gue tuh lanjut perjalanan pulang mau ke rumah. Pertigaan tuh, jalan pertigaan, gue lupa di jalan sebelah mana, pokoknya pertigaan. Gue tuh seingat gue jalannya belok ke kanan, seingat gue tuh jalannya belok ke kanan, gue belok ke kanan tuh. Tapi ketika belok kanan, gue nggak ngelihat tanda-tanda gue pernah lewat sini. Gue pikirnya kayak gitu, perasaan gue belum pernah lewat sini. Awalnya ngerasa, oh lewat sini bener nih. Terus gue bawa motor sampai di mana gue ngerasa kayaknya kemarin bukan lewat sini dah. Terus gue ngobrol lagi tuh, enggak emang bener lewat sini, tapi kemarin ke sini, kata gue. Ada tuh yang ngerasa sama kayak gue, balik lagi lewat jalur yang ke kiri. Gue ke kiri terus, nah ini jalan benar, kata gue. Sana juga sama, ini jalan benar. Terus gue lanjut ke jalan yang arah kiri yang kedua tuh. Lanjut udah jauh banget, sampai bener-bener gue berempat ngerasa